Oke, kita ada di bulan Desember dan seperti biasanya di bulan ini kita umat Kristen di seluruh dunia itu merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2024. Saya akan menyoroti tema Natal yang diberikan oleh Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Teks yang mereka gunakan yaitu Lukas pasal 2 ayat 15. Coba kita baca bersama teks tersebut. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tema tersebut. Menurut saya tema itu sebaiknya dimengerti dalam dua aspek. Pertama, itu bicara secara harfiah, dan yang kedua bisa juga secara rohani. Nah, mari kita melihat satu persatu. Pertama, makna literal atau harfiah. Nah, tema PGI tersebut itu terkait dengan kelahiran daripada Yesus Kristus di Bethlehem yang kemudian didatangi oleh para gembala. Sebetulnya orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf itu tidak sedang berada di kota Bethlehem. Mereka berada di Nazaret, Galilea. Tapi karena pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan untuk mendaftarkan semua orang di kotanya masing-masing, maka Yusuf yang tadinya ada di Nazaret kemudian pergi ke Bethlehem, kota tempat asal keluarga Daud, karena ia itu berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Tetapi ketika mereka sampai di sana, Maria ternyata sudah waktunya untuk bersalin, mau melahirkan si Maria ini. Dan pada akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, dibaringkan dalam palungan. Sudah bisa mulai dalam ayat 1 sampai yang ke-7. Dan mulai ayat 8 sampai 14 terjadi sebuah peristiwa yang spektakuler yang dialami oleh para gembala yang ada di daerah tersebut. Mereka tiba-tiba melihat malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka dengan kemuliaan yang bersinar. Apa yang terjadi? Para gembala itu menjadi ketakutan. Nah, saya bisa membayangkan juga kalau saya sendiri sedang berada di suatu tempat, kemudian tiba-tiba malaikat Tuhan ada di samping saya, putih, bersinar, penuh kemuliaan. Saudara, pasti saya juga ketakutan. Para gembala pun mengalami ketakutan pada waktu itu. Tapi malaikat berkata di ayat 10-12, yaitu jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, ternyata malaikat itu menyampaikan sebuah kabar baik, kabar sukacita, yaitu Natal Yesus Kristus yang dinyatakan sebagai Juru Selamat Kristus dan Tuhan. Nah, ini yang harus saudara ingat, setiap kali momen Natal, Natal itu intinya tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang harus menjadi fokus di dalam Natal, bukan kepada hal-hal yang lain. Bisa saja kita membuat kue yang enak, makanan yang enak, pakaian baju baru, tidak salah saudara membeli hal itu. Tetapi yang terutama yang menjadi perhatian secara khusus, secara besar, secara penuh, yaitu berita tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat. Nah, kembali kepada para gembala tadi. Mungkin belum tuntas kegentaran mereka. Mereka kembali dikejutkan dengan munculnya sejumlah bala tentara sorga ya. Bala tentara sorga ini maksudnya malaikat-malaikat yang lain dalam jumlah yang cukup banyak, di mana mereka memuji Allah ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini peristiwa yang luar biasa. Bukan saja membuat para gembala ketakutan, tetapi juga takjub, kagum akan kebesaran Allah. Bayangkan, mungkin selama ini mereka belum pernah melihat malaikat, tapi pada saat Yesus lahir, malaikat dan sejumlah besar bala tentara surga kemudian menaikkan paduan suara yang sangat indah, merdu sekali, bergema, menggelegar di antara manusia. Dan itu disaksikan oleh kaum yang pada waktu itu dianggap memiliki status sosial yang rendah, yaitu para gembala. Puji Tuhan, Allah tidak memilih kaum bangsawan, kaisar, raja, pembesar, presiden, perdana menteri, dan sebagainya. Tetapi dia berkenan menyatakan peristiwa sejarah yang maha penting itu kepada orang-orang yang sederhana. Nah, itu bukan berarti Allah tidak berkenan kepada kaum elit, tetapi apapun status sosial saudara di tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja dan sebagainya, serendah apapun posisi Anda, jangan takut.
Allah juga mengasihi saudara. Seperti Dia mengasihi para gembala yang dianggap rendah pada masa itu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Pada waktu para gembala menyaksikan peristiwa spektakuler itu, mereka tidak hanya berhenti di situ. Ya, mereka melihat malaikat, ya, menyanyi bagi Allah, memuliakan Allah. Mereka bukan hanya takjub, gemetar, terpesona dan sebagainya. Mereka tidak berhenti hanya di titik itu, tetapi merespon secara positif, yaitu apa? Mereka berkata seorang kepada yang lain, ya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, ini yang pertama, para gembala menanggapi berita dari malaikat itu dengan langsung pergi ke Bethlehem untuk melihat Sang Juru Selamat yang sudah lahir. Dan walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, saya percaya para gembala itu kemudian diselamatkan. Itu mungkin terlihat di ayat yang ke-20, yaitu setelah mereka melihat bayi Natal itu, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Jadi secara implisit, saya pikir ada respon yang positif dari para gembala dan mereka pasti diselamatkan. Nah, ini hal yang patut diteladani. Ketika para gembala mendengar berita sukacita tentang juru selamat yang sudah lahir, mereka sekali lagi langsung datang kepada sang juru selamat itu. Mereka tidak pernah menunda-nunda waktu. Oh sudah, kalau begitu nanti besok saja. Mungkin ini sudah malam, nanti besok pagi aja kita berangkat menemui bayi Natal itu. Tidak, mereka langsung pergi ke Bethlehem setelah mendengar berita dari malaikat. Nah, ini yang saya maksudkan dengan arti harfiah. Marilah kita pergi ke Bethlehem, itu merupakan sebuah ajakan literal untuk benar-benar datang ke sebuah lokasi tertentu. Dalam hal ini adalah kota kecil sederhana yang bernama Bethlehem. Dan para gembala melakukan hal itu. Ini yang pertama ya, diartikan secara harfiah. Tapi yang kedua, apakah tema PG itu masih relevan di zaman modern ini? Kalau kita mau harfiahkan, marilah sekarang kita datang ke Bethlehem. Apakah cocok dengan masa sekarang? Tentu saja tidak cocok. Kenapa? Karena Yesus bukan hanya sudah lahir, tetapi bahkan dia sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi untuk apa lagi kita pergi ke kota Bethlehem? Tentu saja tema PG itu jika diterapkan dalam konteks sekarang, itu tidak harus diartikan secara harfiah. Karena Yesus sekali lagi sudah tidak ada di Bethlehem. Ajakan ke Bethlehem bukan bertujuan agar jemaat atau orang Kristen diharuskan untuk ikut tur, ya, berwisata ke Israel sana ya, berkunjung ke Bethlehem. Atau dijadikan sebuah hukum, ya, perintah, karena Alkitab bilang para gembala pergi ke Bethlehem, maka kita juga harus pergi ke Bethlehem, berziarah ke Bethlehem. Tidak seperti itu. Atau mungkin seperti umat Muslim yang melaksanakan rukun Islam dengan melakukan haji ke Mekah, diharuskan bagi orang yang mampu. Kita tidak demikian, karena makna harfiah hanya bisa berlaku bagi orang-orang yang hidup pada masa itu, ketika Yesus lahir 2000-an tahun yang lampau. Kita yang ada di masa sekarang tentu tidak perlu datang ke Bethlehem, karena sekali lagi Yesus sudah tidak ada di sana. Sekarang Yesus sudah ada di surga. Lalu untuk apa kita pergi ke Bethlehem? Kita tidak akan bertemu dengan Yesus di sana. Jadi, kalau mau datang kepadanya karena Yesus sudah ada di surga, maka saudara harus pergi ke surga supaya bisa berjumpa dengan Yesus. Tapi bagaimana caranya? Apakah kita naik pesawat saja ke surga? Naik pesawat Garuda, Lion, Batik Air atau apa? Atau mungkin kita punya jet pribadi yang cepat. Bisakah kita ke sana? Engkau tidak bisa sembarang masuk surga. Itu ada syaratnya. Pesawat, jet pribadi tidak bisa membawa Anda ke surga. Bahkan agama-agama lain non-Kristen itu memasukkan perbuatan saleh untuk mencapai surga. Itu tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Karena tidak ada manusia yang hidup baik secara sempurna. Semua manusia adalah pendosa yang selalu jatuh dalam kesalahan. Bagaimana bisa masuk surga yang suci itu? Tentu tidak bisa. Perbuatan baik, apapun yang saudara lakukan, rajin ke gereja, beribadah, memberikan persepuluhan, bantu orang miskin, dan sebagainya, itu tidak bisa membawa saudara ke surga. Kalau mau masuk surga, bisa, harus sempurna, 100%, perfect, tanpa dosa. Kan tidak bisa, karena kita manusia yang lemah. Lalu sekarang bagaimana caranya supaya bisa masuk surga? Satu-satunya cara adalah Allah sang pemilik surga itu harus datang ke dunia, mengunjungi manusia yang lemah dan tidak berdaya itu, mati bagi manusia itu, untuk menebus manusia itu dari dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Sehingga bagi mereka yang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka berhak menerima surga. Manusia yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa tadi, pada akhirnya bisa diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kalimat ajakan para gembala, marilah kita ke Bethlehem, itu memang bisa dimaknai
secara harfiah, tapi juga bisa dimaknai secara rohani dalam konteks zaman modern ini. Yaitu kalau saudara sudah mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus, entah itu dalam khotbah para pendeta, di mimbar-mimbar gereja, di KKR, ataupun di radio, televisi, dan sebagainya, jangan keraskan hati saudara. Saudara harus segera, sekali lagi, segera datangi Sang Juru Selamat, Yesus Kristus itu yang sudah lahir 2000 tahun lalu di Bethlehem. Bagaimana caranya? Lukas pasal 2 ayat 11 menyatakan Yesus itu adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah pemberitaan malaikat. Sehingga kalau saudara percaya kepada yang sebagai Tuhan, Juru Selamat, Kisah 16 ayat 31 mengatakan, saudara akan diselamatkan. Nah, inilah makna yang kedua dari tema Natal PGI tersebut. Jadi, kalimat marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem bisa dimengerti dari dua aspek. Pertama, secara literal, bahwa para gembala yang hidup saat Yesus lahir berangkat ke sebuah kota yang bernama Bethlehem untuk melihat Juru Selamat yang sudah lahir. Tetapi ada makna yang kedua, yaitu secara rohani dalam konteks kita yang hidup di zaman modern ini, kalimat itu merupakan sebuah keharusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah saudara datang kepada Sang Juru Selamat yang sudah lahir 2000-an tahun lalu di Bethlehem itu atau belum? Saudara sekalian, jangan menunda-nunda, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Dan kalau engkau sudah mati tanpa Juru Selamat, engkau akan memikul semua dosa-dosamu itu di neraka selama-lamanya. Sehingga kalau saudara mendengarkan, menonton video ini, dan saudara sudah mendengarkan berita Injil, kabar sukacita, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, jangan keraskan hatimu. Mari buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, datanglah kepada Dia, sehingga engkau bisa diselamatkan. Selamat Natal 2024. Tuhan memberkati kita sekalian.